Yang ulun muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik hadirin dan hadirat jamaah salat zuhur Masjid Raya Darussalam yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat ini, berkumpul tempat ini, hadir tempat ini dalam rangka melaksanakan salat zuhur secara berjamaah, dilanjutkan dengan silaturahim dan ta'limul ilm. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabil kiram, ila hadrati jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah untuk almarhum Haji Badrun yang baru saja meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa beliau. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Adab memakai tasbih. Di antara adab ketika memakai tasbih ini adalah yang pertama, berniat di dalam hati untuk mengikuti jejak salafus saleh tatkala memakai tasbih. Tasbih itu macam-macam, ada yang bakatik ini, ada yang seperti ini. Intinya apa? Ketika kita ingin menggunakan tasbih, kita berniat. Niatnya apa? Niatnya mengikuti jejak ulama-ulama yang soleh waktu dahulu ketika menggunakan tasbih. Sebab ulama zaman dahulu ketika menggunakan tasbih, niat mereka adalah untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi memakai tasbih kita berniat, ya Allah, ulun memakai tasbih ini mengikuti jejak orang-orang soleh zaman dahulu dalam rangka memperbanyak zikir, memperbanyak membaca salawat, memperbanyak membaca tasbih, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua lagi, tidak menggunjing seseorang tatkala memakai tasbih. Jangan sampai tasbih dikatek, tapi mulut masih menggunjing orang. Sambil mengatik tasbih, tapi mulut masih menyembati orang, masih menggosip orang. Jangan. Kata Habib Zain, berdosa kita. Kenapa berdosa? Sebab ketika kita menggunakan tasbih, meskipun kita membaca zikir dan lain-lain, saat itu juga ketika kita menggunjing orang, pahala kita habis. Kan banyak tuh. Kadang-kadang duduk di manakah melihat orang lalu tersembati, lalu terghibah orang, lalu terhina orang, lalu menyebut-nyebut aib orang, padahal sambil bertasbih. Tasbih. Itu berdosa kita. Yang ketiga lagi, ada bertasbih. Tidak memakai tasbih tatkala menghadiri majelis taklim. Akan tetapi mendengarkan penjelasan orang alim, mendengarkan penjelasan ulama, kiai pada saat itu. Artinya apa? Bila ada majelis ta'lim, bila ada majelis ilmu, yang afdal itu kita mendengarkan penjelasan atau isi daripada ceramah itu. Tasbih simpani dulu.
Karena bertasbih ada waktunya. Ada waktunya. Bahkan saat khatib di atas mimbar, ketika khatib menyampaikan khutbah, tasbih lepas. Quran pun tutup. Kenapa? Kita mendengarkan khutbah daripada khatib. Afdal. Kecuali misalnya ketika kita mendengarkan khutbah, mic-nya mati, di belakang kada kedengaran, silahkan menggunakan tasbih. Tetapi selama masih bisa mendengar tasbih, masukkan, kemudian Quran ditutup. Afdal mendengarkan khutbah daripada khatib. Demikian juga pada saat ada majelis ilmu, majelis ta'lim, ya, tasbih tutup. Artinya jangankan HP, tasbih aja tutup dulu. Ini belajar adab kita, belajar bagaimana Rasulullah mengajarkan kita adab. Rasul mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Salah satunya bagaimana cara kita bertasbih, memakai tasbih ketika ada majelis-majelis ilmu. Makanya orang Bahari bila ada majelis ilmu itu yang bisa menulis, tulis apa yang disampaikan tadi. Yang kada bisa menulis, telinga pasang bujur-bujur. Supaya apa? Supaya ketika pulang ada oleh-oleh yang dibawa. Kemudian apalagi adab memakai tasbih selanjutnya adalah tidak memakai tasbih yang terlalu besar di hadapan umum agar tidak menjadi bahan pembicaraan orang lain. Tasbih kaganalan. Nah, kalau kayak apa sih ini sebiji kayak ini 99 biji, apakah ada masalah? Kalau pindah disembati orang macam-macam, ujar orang pindah belalaian itu apa pulang toh? Padahal kan tidak apa-apa, cuma membuat orang lain menjadi buruk sangka lawan kita. Ujar orang pindah model-model ini apa nih? Nah, konslet kah? Nah iya am. Nah. Kemudian apa lagi? Nah, dulu para sahabat itu kadeda tasbih nang kayak ini kadeda. Yang bakatik apalagi. Tetapi para sahabat zaman dahulu menggunakan tasbih itu dua. Satu biji kurma, dua batu kerikil. Bayangkan. Istri Rasulullah Sayyidatuna Safiyah, beliau itu memiliki 4.000 biji kurma sebelik penuh sekolah. Jadi beliau memiliki 4.000 biji kurma yang digunakan untuk berzikir. Jadi biji kurma jumlahnya 4.000. Bila kada habis dibaca, kada tidur beliau. Ya kan? Nah, misalnya membaca tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita jangankan bertasbih, jangankan berzikir, jangankan baca salawat, menghitung 4.000 biji kurma itu aja bisa salah. Lah, menghitung nah, biji nah. Tunggal bijian hitung, itu aja mungkin bisa keliru kita menghitungnya. Kayak apa sih ini Bahari menggunakan apa biji kurma digunakan untuk berzikir. Abu Hurairah lagi, ada sahabat Nabi Abu Hurairah. Beliau memiliki tasbih, memiliki biji kurma sebanyak berapa? 1.000 biji. 1.000 aja. Kalau tak Sofiyah tadi 4.000. Abu Hurairah ini 1.000. Tetapi Abu Hurairah tidak tidur setiap malam kecuali telah berzikir 12.000. Ini 1.000 nah. Misalnya membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Habis yang di sini, tertumpuk sini semua berarti 1.000. Balik lagi la ilaha illallah. Habis lagi 2.000. Banyaknya 12.000 berapa kali putaran? 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, 11.000, 12.000. Kita bayar mengatik aja koler, ya Allah. Abu Hurairah 12.000 tidak akan tidur kecuali membaca
zikir. Zikir itu artinya bisa membaca la ilaha illallah, bisa membaca subhanallah, bisa membaca tasbih, bisa membaca salawat, semuanya adalah dalam bentuk zikir. 12.000 biji korbannya 1.000 aja. Nah. Abdullah bin Umar, ada lagi sahabat Nabi Umar. Beliau ini memiliki biji korma banyaknya kada terhitung. Pokoknya beliau memiliki biji korma sakantong. Nah, sakantong. Apa bahasa Indonesianya? Kalau orang Banjar bisa kadut, nah. Isinya biji korma aja. Beliau tidak akan berdiri setelah sholat zuhur kecuali sakantong biji korma tadi habis dipakai untuk berzikir. Dan macam-macam cara sahabat dalam rangka bertasbih mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap zuhur bawa biji kurma yang banyaknya sakantong. Di satu-satu atau dikeluarkan sampai habis, baru beliau berdiri daripada berzikir setelah sholat zuhur. Bila kada selesai apa yang ada di kantong, ada berdiri sidin. Nah, ada lagi sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau bertasbih dengan menggunakan batu-batu kecil. Jadi boleh jadi dengan biji kurma, boleh jadi dengan berzikir, boleh jadi dengan batu-batu kecil. Habib Abu Bakar Al-Attas Al-Habsyi, Habib Abu Bakar Al-Attas Al-Habsyi berkata, tasbih terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama subhatun. Subhatun itu artinya memegang tasbih yang memang digunakan untuk berzikir. Bertasbih memang digunakan untuk berzikir. Itu namanya subhatun. Yang kedua syabhatun. Memegang tasbih, tapi tasbih itu hanya digunakan untuk bergaya. Tahu gaya lah. Istilahnya hendak melihatan orang nah. Menolak semua, ampun kau ini pulkah mahal. Itu bergaya namanya. Gaya hendak melihatan orang bahwa ampun kau ini bagus. Hanya nukar di Makkah. Harganya sekian. Itu namanya bertasbih tapi dalam rangka hendak sombong. Yang ketiga ada namanya zabhatun. Memegang tasbih, tetapi orang yang memegang tasbih selain bertasbih, mulutnya juga menggunjing orang lain. Makanya bahari pian orang itu bila ke masjid langsung ke muka. Kenapa? Bila langsung ke muka kada melihat orang lagi. Kalau wah ini kadang-kadang ke masjid duduk bukan ke muka, cari tempat kipas angin, cari tempat AC atau cari tempat bersandar. Nah, kayaknya bila ada orang masuk bisa menyembati kita. Datang ke masjid pada hulu, kalau lihat masjid masih kosong, dalam kada lawas masuk kaum, lalu hati muncul, kaum ini tinggal di higa masjid, ya terlambat datang. Menggosip kada? Ada lawas Bilal datang. Bilal ya. Azan tondong dah, gurunya belum datang lagi. Tahu tersambat mana guru ni bala lambat aja gawian. Ini kada, menggosip kada. Gosip padahal orangnya sambil bertasbih tuh. Nah, jadi kayak apa caranya tasbih yang kita gunakan betul-betul digunakan untuk berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya. Salah khilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma anfa'na bima alimna ma yanfa'una wa wasna ma wasna fa'amal akhlasna bidana bil ilmi wa inna syai'an ta'ala rahmatir rahimin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala
صل على وسلم حبيب الله صلى الله عليه وسلم